Shalom keluarga Emuna yang berhasil dan berbahagia dimanapun Bapak Ibu Saudara semua berada. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Bagaimana kasih karunia itu terjadi dalam hidup kita? Yaitu ketika Tuhan datang ke dunia, dilahirkan di kandang domba, kemudian mati di kayu salib, dan pada hari ketika dibangkitkan dari antara orang mati dan kemudian naik ke surga. Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Itulah kasih karunia yang terbesar dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara semua. Mari pada hari ini kita peringati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan kita percaya Roh Kudus dicurahkan atas kita semua. Amin. Yang percaya katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara semua. Kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan Oleh darah-Mu ya Tuhan. oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Amin. Kuasa maut dipatahkan, Kuasa kalahkan maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba. oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan Oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus
Roh yang kudus, Roh yang lembut, yang manis, kami perlu Engkau. Jamalah setiap hati kami ya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Roh-Mu yang sanggup mempersatukan kami, kuasa-Mu sanggup menjamah kami, bekerja melawat kami. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah ya Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, ini kami Tuhan. Roh Kudus penuhi kita minta dengan segenap hati kita. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami
bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Engkau memberikan hati yang baru bagi setiap kami. Biarlah roh kami tetap menyala-nyala dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Engkau begitu baik. Engkau begitu memperhatikan kami. Kasih-Mu tak berkesudahan buat kami. Dengan lembut, Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Pada saat ini Tuhan, pujian penyembahan kami naikkan hanya bagi-Mu. Dan biarlah saat ini Engkau berbicara kepada kami semua. Membawa kami semakin mengenal-Mu, semakin mengasihi-Mu. Urapilah, tuntunlah setiap perkataan hamba-Mu, supaya sungguh-sungguh itu adalah isi hati-Mu sendiri. Dan Kau menjamah setiap kami semua mendengarkan Tuhan. Jemaat yang mengasihi-Mu dibangun, dikuatkan di dalam Yesus Kristus. Ini waktu-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan waktu ini di dalam anugerah kasih setia-Mu. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom. Sudah lama sekali kita nggak berjumpa, ya. Akhirnya kita bisa berjumpa kembali dan bersama-sama kita di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita mau semakin mengenal Dia, semakin mengasihi Dia. Ya, saya memberikan sebuah tema untuk ibadah kita pada hari ini adalah Engkau sangat berharga. Ya, Engkau sangat berharga. Dari Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, lalu mengatakan, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tuhan mengasihi saudara saya itu dengan sebuah kasih yang kekal. Everlasting love. Sebuah kasih yang tidak berkesudahan. Suatu kasih yang sungguh-sungguh memegang kita dan tidak pernah melepaskan kita. Saya merenungkan waktu kita mau mempelajari firman Tuhan, daripada awal sampai akhirnya kita akan menyadari bahwa ternyata Alkitab itu berbicara mengenai kasihnya Tuhan Yesus. Kasih Bapa kepada kita. Engkau sangat berharga ini bisa dilihat dari sudut pandang kita kepada Dia, juga dari sudut pandangnya Tuhan kepada saudara saya. Dari Kejadian sampai Wahyu, waktu kita merenungkan satu persatu kisah kasih antara Allah dengan umatnya, ternyata ini sebuah rangkaian, sebuah kisah yang luar biasa, di mana Allah mau menyatakan kepada saudara saya bahwa kita itu begitu berharga bagi Dia. Dan pada saat kita mengetahui kasih Tuhan yang begitu luar biasa, kita boleh merasa bahwa Tuhan itu sangat-sangat berharga. Baik, tema kita di bulan ini kita mau bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Lah, sebuah pertumbuhan itu tidak bisa terjadi waktu kita tidak memiliki akar atau fondasi yang teguh di dalam Dia. Nah, akar ini akan menentukan tumbuhan seperti apa dan buah apa yang akan dihasilkan. Nah, waktu kita berbicara mengenai bertumbuh, saya melihat satu hal yang menarik. Ternyata pada saat kita berbicara mengenai bertumbuh di dalam Tuhan, itu tidak beda jauh dengan mengenal Tuhan. Ya, bertumbuh adalah mengenal Tuhan. Ada sebuah statement yang saya mau sharingkan buat saudara semua ya. Jika seorang percaya merindukan pertumbuhan rohani dan tidak semakin mengenal Tuhan, tetapi semakin serupa dengan dunia dan ukurannya, maka
sesungguhnya dia tidak bertumbuh, malah sedang tersesat dan kerdil rohani, ya. Di masa seperti ini saya yakin semua jemaat, ya, orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, sekarang kita ini punya banyak akses untuk belajar akan firman Tuhan dan kita bertumbuh. Saya yakin di minggu-minggu selama kita melakukan ibadah online, saudara pasti tidak cuma membuka ibadah online dari tempat kita. Tapi ada satu kerinduan, kita akan membuka ibadah-ibadah online dari banyak gereja-gereja yang lain, sehingga kita punya banyak makanan, ya. Tapi kita juga dari situ, saudara saya juga akan memiliki banyak jenis pengajaran. Ada pengajaran-pengajaran yang sehat, dan tetap ada pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Nah, saat ini kita mau menekankan bahwa pertumbuhan di jemaat GBI Emuna Solo Baru, saudara bertumbuh berarti saudara mengenal Yesus Kristus. Saudara bertumbuh bukan diukur dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan keduniawian. Akhir-akhir ini kita sering mendengar bahwa pertumbuhan rohani atau seseorang itu tambah beriman kalau hidupnya semakin diberkatin. Ukuran seseorang itu luar biasa dalam Tuhan, waktu kehidupannya itu diberkati oleh Tuhan luar biasa. Kalau orang kehidupannya tidak diberkati, berarti dia tidak bertumbuh di dalam iman dan kerohaniannya. Dan waktu sudah mulai menerapkan prinsip tersebut kepada firman Tuhan, saudara akan menemukan ada kejanggalan di sana. Karena ternyata di dalam Yesus Kristus ada sebuah panggilan untuk menderita bersama-sama dengan Dia. Saudara dan saya tidak mungkin waktu kita berkata saya bertumbuh semakin dekat kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi cara pikir kita, cara ukur kita ada cara ukur duniawi. Kita nggak bisa menilai seseorang karena dia tidak berhasil di dalam kehidupannya secara materi, lalu kita mulai mendiskreditkan bahwa orang ini tidak punya iman. Orang ini nggak mengenal Tuhan. Ukuran yang harus kita pakai, waktu kita bertumbuh artinya mengenal Dia. Dikatakan bertumbuh berarti saudara semakin dekat kepada Yesus Kristus. Kalau dulu kita adalah orang yang pemarah, waktu kita bertumbuh maka kita menjadi sabar. Waktu omongan kita omongan-omongan yang kotor, waktu kita bertumbuh omongan kita menjadi omongan yang mulia. Waktu kita adalah orang yang sulit sekali untuk mengampuni, dan waktu kita bertumbuh kita menjadi orang yang pengampun. Amin. Segala sesuatu pertumbuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah mengarah menjadi semakin serupa dengan Dia. Dan firman Tuhan mengatakan, carilah kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, lalu kita sekarang memperingati, merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ini sangat luar biasa. Satu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya untuk bersharing kepada saudara adalah menyatakan siapa Tuhan Yesus itu. Ya. Bagaimana sekarang kita mengenal Tuhan Yesus? Ya, dalam Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa atau melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudaraku, ternyata waktu kita punya sebuah pertanyaan, Tuhan bagaimana saya bisa mengenal Tuhan? Kita mengenal Tuhan Yesus Kristus. Untuk melihat Bapa, kita melihat Yesus. Untuk mengasihi Bapa, kita melihat kasih Yesus dan kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Lah, kita sekarang akan masuk mengenai pertanyaan yang harus kita jawab, dan saya berharap saudara semua boleh semakin mengenal Tuhan Yesus dan bertumbuh di dalam iman yang sejati. Mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Yang pertama, saudaraku, Tuhan Yesus naik ke surga karena pekerjaannya sudah selesai.
Saya yakin setiap kita kalau melakukan satu pekerjaan atau kita sekolah, datang ke sekolah, setelah sekolah selesai, murid-murid pulang kembali ke rumahnya ya. Orang yang bekerja, setelah dia bekerja, selesai pekerjaannya, dia akan kembali pulang. Demikian juga Tuhan Yesus kembali ke surga karena pekerjaannya udah selesai. Ya. Dan dari kita melihat mengapa Yesus naik ke surga, kita akan dibawa untuk kita mengenal bahwa ternyata buat apa dia naik ke surga adalah karena Anda begitu berharga buat dia. Yohanes 4 ayat 34 demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Selama Tuhan Yesus hidup di muka bumi, inkarnasi Allah yang menjadi manusia, seumur hidup Yesus, dia melakukan kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa, pekerjaannya di dalam Yesus Kristus diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan mengerjakan tidak separuh-separuh. Dia mengerjakannya sampai selesai. Dan waktu kita bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, maka kita menjadi jemaat yang menyelesaikan apa yang sudah Tuhan mulai di dalam hidup kita. Penembusan saudara dan saya, kita ditebus untuk menjadi mulia, untuk menjadi indah di hadapan Tuhan. Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang sudah dimulai di dalam Yesus Kristus, dalam kehidupanmu. Engkau harus bertumbuh terus sampai semuanya selesai dalam hidupmu. Kapan itu selesai, saudaraku? Yohanes 19 ayat 30 demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Pekerjaan Tuhan yang sudah diselesaikan, ternyata seumur hidup Yesus, Yesus cuma datang ke muka bumi ini menjadi sama dengan kita, hanya untuk menyerahkan nyawanya, buat saudara dan saya. Saudaraku, tidak ada satu orang pun yang bisa mengerti pekerjaan Tuhan yang luar biasa ini. Mengapa kok Yesus harus mati di atas kayu salib? Sebuah jawaban yang luar biasa saya temukan, mengapa ia memberikan nyawanya? Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang tanpa syarat. Unconditional love. Saya berusaha untuk merenungkan ilustrasi itu. Waktu saya membaca ilustrasi tersebut, saya terharu akan kasih Tuhan. Benar Tuhan, dibandingkan dengan segala ciptaanmu, siapakah kami ini manusia? Tapi yang lebih luar biasa lagi, ternyata dia mau mengasihi kita dengan kasih yang gak masuk sama logika kita. Unconditional love adalah sebuah kasih tidak bisa masuk di akal kita. Apa kebaikan kita? Apa hal yang bisa kita banggakan kalau Tuhan boleh mencintai kita? Bahkan firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan Yesus memberikan dirinya, menyerahkan nyawanya. Mati buat kita, bukan pada saat kita baik, bukan pada saat kita berkenan kepadanya, bukan pada saat kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, atau kita udah bertobat dari dosa-dosa kita, tetapi Dia mengasihi kita pada saat kita masih berdosa dan menjadi seterunya. Suatu kasih yang tidak bisa dipikirkan dengan akal kita. Saudaraku, waktu engkau bertumbuh dengan mengenal Dia dan kasih-Nya, saya yakin akan mengubah paradigma kekristenan Anda. Ada banyak anak-anak Tuhan, mereka sulit sekali mengasihi Tuhan karena mereka gak mengenal kasih-Nya. Dia Sang Pencipta. Hanya dengan perkataan semuanya jadi. Dia sanggup menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada.
Tapi dia datang ke kita, menjadi sama dengan kita, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, mati buat kita. Suatu kasih yang tidak masuk akal Tuhan berikan. Mengapa demikian? Karena Anda begitu berharga. Karena Anda begitu berharga baginya. Tidak ada hal yang lain. Tidak ada alasan. Karena kasih-Nya memutuskan untuk mencintaimu. Waktu engkau mengerti kasih Tuhan ini, saya yakin semakin kau mengenal Yesus dan kasih-Nya, kehidupan kekristenanmu akan berubah. Engkau akan mencintai Tuhan dan membenci dosa. Engkau berusaha untuk melakukan apa yang menyukakan hati Dia. Karena sesungguhnya tidak ada apapun yang bisa Anda kerjakan untuk membalas cita kasih Tuhan. Berikutnya, mengapa Yesus naik ke surga? Dalam Yohanes 3 ayat 13, demikianlah firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Karena Dia berasal dari surga. Ya, karena Dia memang berawal dari surga. Ada sebuah lagu yang sebenarnya lagu ini untuk Tuhan Yesus saja. Saya merenungkan, waktu saya merenungkan dan merenungkan kembali, asal mula manusia apakah dari surga? Kadang-kadang kita terkena mitos ya, waktu ada pelikan, saya dulu waktu kecil dikasih hadiah dari tante saya, dia dari Belanda, itu gambar bayi digigit sama selendang gitu, pelikan gitu, waktu saya lahir, menjadi sebuah kenang-kenangan. Dan ternyata sebuah mitos ya, katanya bayi itu kiriman dari surga. Makanya ada sebuah pengertian bahwa bayi-bayi itu tidak berdosa. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, hanya satu yang datang dari surga, namanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hanya satu, karena firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Alasan kedua adalah Tuhan Yesus naik ke surga karena rumahnya di surga. Setelah pekerjaan selesai, maka Dia akan pulang ke rumahnya. Maka Dia akan kembali kepada kerajaan surga. Itu tempat di mana Dia berada. Ya. Sadhu Sundar Singh mengatakan bahwa saya nggak peduli lagi antara neraka dan surga. Bagi saya, di mana ada Yesus, itulah surga. Karena hanya Yesus yang tahu alamat surga. Saudara. Amin. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan kepada kita bahwa apa yang Anda imani, apa yang Anda percaya dalam Dia, Dia mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Karena hanya Dialah yang datang dari surga dan yang kembali ke surga. Saya yakin ada satu tempat yang tidak ada orang yang pernah ke sana yang bisa mengantar kita ke tempat itu. Hanya orang yang pernah ke sana. Dan kita punya Tuhan Yesus yang baik, yang memberikan sebuah jalan bagaimana kita sampai kepada kerajaan surga. Karena itu memang rumah Dia. Lalu bagaimana dengan kita? Pertanyaan berikutnya, slide berikutnya. Bagaimana dengan kita? Kalau bukan berasal dari surga, lalu kenapa dikatakan kita pulang ke kerajaan surga? Kita pulang ke rumah Bapa, ya. Kolose 1 ayat 13-14 demikianlah firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia memberikan putra yang tunggal. Sebagai penebusan, sebagai jalan untuk kita
boleh sampai kepada kerajaan surga. Sehingga waktu orang percaya kepada Yesus Kristus, ada sebuah janji yang ya dan amin. Bahwa saudara dan saya mendapatkan pengampunan dosa. Tidak ada di tempat lain. Tidak ada di tempat lain. Hanya ada dalam Yesus Kristus yang datang dari surga. Dia turun. Dia menyelesaikan tugasnya. Untuk apa? Menebus dosamu dan menebus dosa saya. Supaya kita mendapatkan pengampunan dosa. Yang memisahkan antara manusia dengan Allah adalah dosa. Dan dosa tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan dan gagah manusia. Dosa hanya bisa diselesaikan waktu Tuhan memberikan putranya untuk menjadi penebus yang membenarkan saudara dan saya untuk bisa menerima pengampunan dosa. Sehingga bagaimana buat kita? Tetap percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau akan mendapatkan pengampunan dosa. Dan kau dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan surga. Dikatakan bahwa dia adalah yang sulung. Yang pertama. Kalau dikatakan yang sulung, berarti kita berikutnya, saudaraku, yang boleh mendapat kasih karunia untuk kerajaan surga. Sekali lagi, alasan yang kedua menunjukkan bahwa saudara dan saya begitu berharga. Dia yang dari surga harus kembali ke surga. Karena itu memang tempatnya, dan dia mau menyediakan tempat buat kita. Yohanes 14 ayat 1-4, demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Semakin kita berusaha untuk mengerti, Tuhan, kenapa Engkau naik ke kerajaan surga? Kenapa Engkau meninggalkan kami? Kenapa Engkau setelah bangkit, Engkau naik ke surga? Sekali lagi, Tuhan menunjukkan cintanya kepada kita, seperti dikatakan dalam Roma. Dia menunjukkan kasihnya dengan menyediakan tempat buat saudara dan saya. Saya tahu waktu kita berkunjung ke rumah saudara dan kita datang, lalu saudara kita itu seperti orang kebingungan, kaget, dan waduh, maaf ya, ini belum disiapin, kamarnya masih amburadul. Waduh, sebentar ya, ini diberesin dulu, di sini dulu ya, tunggu di sini dulu ya. Lalu kita ngelihat ke kamarnya, betul kamarnya masih kotor, masih berantakan, barang di mana-mana. Kita tetap bahagia karena kita bersama dengan saudara kita. Tapi sangat berbeda ya. Waktu kita ngomong sama saudara kita, saya mau berkunjung, bisa nggak tinggal di rumah kamu? Lalu waktu kita datang, semuanya telah disiapkan. Dia datang, menyediakan tempat buat kita, dia bukakan kamar, nih kamu tinggal di sini ya, udah dibersihin nih, semua udah diganti, spray udah diganti, ini anduknya kami udah siapkan, yuk silakan kamu istirahat dulu, habis ini kita bisa main sama-sama. Sekali lagi saudaraku, waktu saya merenungkan akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup saudara dan saya,
adalah sangat memalukan waktu kita masih hidup di dalam dosa. Dia yang telah memberikan segala-galanya, ada satu sifat yang tidak bisa dipungkiri, bahwa Dia kudus. Oleh karena itu, penebusan dosa menjadikan saudara memiliki status yang kudus. Tuhan sediakan tempat bagimu. Tuhan mendahuluimu, bukan meninggalkanmu. Tetapi Dia menyediakan tempat. Dan pada saatnya, Dia akan datang kembali dan menjemput kita untuk hidup bersama-sama dengan Dia. Kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus selalu berbicara tentang tujuan akhir, yaitu rumah Bapa. Dengan mempersiapkannya dengan apa yang kita hidupi di bumi ini, dan perlu diingat, rumah kita yang sejati adalah rumah Bapa, di mana Tuhan Yesus sudah sediakan bagi kita. Bertumbuh dalam Kristus adalah semakin memikirkan surga lebih daripada kita memikirkan kehidupan kita di dunia. Saudaraku, waktu saudara rindu untuk bertumbuh dalam Dia, satu indikasi sederhana. Tuhan Yesus menyediakan titik akhir, tempat akhir buat saudara dan saya. Dan itu bukan di bumi ini, tapi di kerajaan surga. Saudara sedang dipersiapkan untuk masuk ke dalam rumah Bapa, itu kerajaan surga. Dan waktu kita bertumbuh di dalam Yesus adalah sia-sia, adalah pertumbuhan yang salah waktu kita memikirkan semua yang di bumi. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan, dia merasa hidupnya terpuruk, membutuhkan pertolongan dan datang kepada Tuhan. Dan tujuan dia datang kepada Tuhan adalah pemulihan kehidupan dia. Bagaimana saya bisa enak di muka bumi ini? Bagaimana saya bisa bahagia di muka bumi ini? Tapi waktu Anda mulai merenungkan akan firman Tuhan, Anda baca buku The Voice of Martyr, lalu Anda mulai melihat orang-orang dalam perjanjian baru, bagaimana akhir hidup para rasul, Anda akan menyadari bahwa ternyata kehidupan mereka difokuskan kepada kekekalan, difokuskan kepada kerajaan Allah, bukan hidup mereka di muka bumi ini. Jangan sia-siakan Tuhan yang begitu mengasihimu. Dia naik ke surga, Dia menyediakan tempat bagimu, tapi ternyata kita menyia-nyiakan cinta kasih-Nya. Ada banyak undangan disebar, saudaraku. Orang datang ke pesta itu. Tetapi ternyata yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam pesta dan menikmati pesta hanya mereka yang menggunakan pakaian yang layak, yaitu kekudusan. Undangan banyak, yang dipanggil itu banyak. Yang dipilih itu sedikit. Jadilah umat pilihan. Waktu engkau bertumbuh dalam Yesus Kristus, engkau harus bertumbuh. Dan kau mulai menyerahkan hidupmu, memandang kepada apa yang kekal, lebih daripada apa yang fana, yang kelihatan sekarang ini. Dan yang terakhir adalah mengapa Tuhan Yesus naik ke surga, supaya Roh Kudus turun, menyertai kita. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Tuhan harus naik dan bertata di kerajaan surga, supaya janjinya digenapi di dalam hidup kita.
Setiap kali kita melihat atau Anda membaca karya-karya sastra berhubungan dengan romantis atau kisah cinta, pasti ada sebuah statement di mana kesetiaan itu berhubungan dengan tidak meninggalkan. Amin ya. Kalau Anda mau belajar mengenai cinta yang sejati, kita harus belajar dari Allah yang berpegang pada janjinya, yaitu janji setia. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 demikianlah firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Dia adalah Allah yang berjanji dan Allah yang menepati janji. Dalam perjanjian lama, ada sebuah ikatan janji antara Allah dengan manusia sebagai pihak kedua, suatu perjanjian yang mustahil untuk dikerjakan oleh pihak kedua. Setiap perjanjian menjadi batal pada saat salah satu pihak tidak menepati bagiannya. Dan itu tidak mungkin dari bagian Allah. Dia senantiasa menepati janjinya. Dia Allah yang penuh kasih. Allah tidak pernah menghendaki perceraian. Tapi karena kekerasan hatimu, karena kebebalan manusia, maka Musa memberikan surat cerai. Dialah yang setia, dan kasih-Nya tidak akan pernah meninggalkan saudara saya. Ada pertanyaan menarik yang terjadi pada masa-masa sekarang ini. Di mana Tuhan pada masa-masa sekarang ini? Kita mengalami satu perubahan yang begitu drastis, perlu penyesuaian yang cepat, perlu sikap hati yang tepat, segala sesuatunya tidak jelas di depan. Lalu orang mulai berseru dan bertanya, Tuhan kami sudah berdoa, Tuhan kami sudah berseru, Engkau ada di mana? Saya tengah berkati dengan lagu, Dia adalah Allah yang memegang janji, pembuat mujizat, pembuat jalan, terang di dalam kegelapan. Di mana Tuhan sekarang? Ada sebuah jawaban indah, saudaraku. Dia sedang menepati janjinya. Dia promise keeper. Waktu kita bertanya, Tuhan, Kau ada di mana? Aku tidak meninggalkanmu. Aku ada bersama-sama denganmu. Karena aku diam di dalammu. Kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, mungkin kau sedang merenungkan dan bertanya-tanya dalam hidupmu. Tuhan, bagaimana saya bisa menjalani kehidupan saya kemudian? Di manakah Engkau, Tuhan? Apakah Engkau tinggal jauh di surga? Apakah Engkau meninggalkan kami dan kami harus berjuang sendiri? Tuhan adalah pemegang janji dan pasti menepati janjinya buat saudara dan saya. Dia berkata, Engkau gak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu. Aku akan menyertaimu. Tidak akan membiarkanmu, tidak akan meninggalkanmu. Saya undang tim musik untuk membantu saya maju ke depan. Kasihnya besar buat kita. Karena kita sangat berharga buat Dia. Pernahkah sudah merenungkan dalam hidupmu engkau terpuruk?
Bahkan engkau jatuh dalam dosa. Engkau merasa Tuhan meninggalkanmu. Engkau merasa Tuhan jauh daripadamu. Karena engkau begitu kotor. Tapi ternyata Dia ada di dekatmu, memandangmu penuh kasih, dan memanggil namamu untuk kembali kepadanya. Dia sedang bekerja, saudaraku, walaupun kau gak melihatnya. Dia sedang berkarya, walaupun kau gak mengerti. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia naik ke surga, tapi Dia memberikan kita Roh-Nya sendiri, menemani kita, menyertai kita, menuntun langkah-langkah kita. Moving in our midst, I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. I call you Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you.
saat tiada jalan. Amin. Saat kami nggak tahu harus berbuat apa, kami hanya perlu datang kepada Engkau, Sang Pembuat jalan. Maka Engkau akan bukakan jalan buat kami. Jika itu mustahil, Engkau pembuat mujizat. Tidak ada yang tidak bisa Kau kerjakan dalam hidup kami. Mujizat terjadi bagi kami yang bersandar dan percaya kepadamu. Dan waktu kami hilang kekuatan, waktu kami hilang iman, waktu kami berusaha untuk lari daripadamu, Engkau tetap setia. Karena Engkau sudah berjanji tidak akan meninggalkan kami, tidak akan membiarkan kami. You are promise keeper. Engkau akan tetap setia, memandang dengan kasih, memanggil nama kami, membuka tanganmu untuk kami datang padamu. Karena itulah Engkau Tuhan, Tuhan Yesus yang telah naik ke surga yang mulia. Cintamu menjadikan kami begitu berharga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hari ini kami mengarahkan iman pengharapan kami kepada Engkau saja. Bukan dengan apa yang kami lihat, bukan keadaan apa yang kami alami saat ini. Tetapi kami punya Tuhan Sang Pembuat jalan. Engkau sanggup memberikan sungai di padang gurun. Laut Kau belah Tuhan menjadi daratan. Tidak ada jalan tertutup bagi kami. Dan tidak ada yang mustahil bagimu karena Engkau Allah pembuat mujizat. Yang luar biasa lagi, Engkau Allah yang berpegang pada janjimu. Dan Engkau tidak bisa menyangkal siapa dirimu. Itulah Engkau terang di tengah-tengah kegelapan. Biarlah kami hidup dalam terang-Mu ya Tuhan. Memandang hanya kepadamu. Dan hidup kami menjadi terang kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. You are here. Moving in the midst. Amin. I worship you. Sembah Dia. I worship Sembah Dia. Sembah Dia dimanapun Kau ada. you. Are Sembah Dia. Dia layak terima pujianmu. Dia layak terima sembahmu. I Sembah Dia. worship you. Dia tidak pernah I meninggalkan. worship you. Dia ada dekat padamu. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper.
Tuhan, Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau pembuat jalan buat kami. Pembuat mujizat dalam hidup kami. Engkau menempati janji-Mu. Engkau memegang janji-janji-Mu. Dan Engkau terang yang menuntun hidup kami. Engkau tidak bisa menyangkal diri-Mu. Itulah Engkau. Terima kasih Engkau sudah naik ke surga. Terima kasih Engkau telah menepati janji-Mu dan mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami. Sehingga kami tidak pernah sendirian Tuhan. Tapi kami ada bersama-sama dengan Engkau. Engkau menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih. Meteraikanlah Tuhan firman-Mu ini di dalam setiap hati jemaat Tuhan. Termeterai dan biarlah itu bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita, saudaraku. Kiranya berkat dari Allah Bapa dilimpahkan di dalam seluruh kehidupan. Engkau berjalan dalam kebenaran. Maka apapun yang kau kerjakan, Tuhan sertai. Dan kau akan berhasil dan beruntung seumur hidupmu. Dan selalu memandang kepada kasih Yesus Kristus. Membenci dosa. Melakukan kebenaran. Karena cinta Tuhan memenuhkan hidupmu. Bukan dengan kuat dan gagahmu, tapi oleh kuasa Roh Kudus. Engkau berjalan dalam pimpinan dan tuntunannya. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari kemenangan kepada kemenangan. Karena engkau tidak pernah sendirian. Tuhan menyertaimu. Kasih berkat Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.